andaikan ayah saya ada di sini gitu ya. Anda pasti bisa lihat mukanya seperti apa ketika saya cerita ini lagi gitu. Dia lihat hilang anaknya di tengah-tengah perjalanan. Nah, pada waktu itu saya tiba-tiba sadar ada di tempat lain, bukan di mobil, tapi saya ada di dalam rumah yang besar, rumah yang mewah, dan saya dikelilingi oleh orang-orang ya yang kayak tangan menyembah begini, dan mereka berkata, ratu. Setelah itu ada pintu tuh di depan sana, terbuka pintunya. Ada laki-laki datang mendekati saya. Pada saat dia berjalan mendekati saya, orang-orang ini langsung balik badan dan berkata, Tuhan, gitu. Sudah sampai di depan saya bingung, ini di mana? Tempat apa ini? Saya ketakutan. Laki-laki itu sudah sampai di depan saya dan dia berkata, mungkin kamu lupa sama saya, tetapi hari ini kamu akan kujadikan permaisuriku. Gitu. Saya langsung diangkat sama dia, ditaruh di pundaknya nih. Apa ya bahasa? Dipanggul ya. Dipanggul, jadi saya ngelihat punggungnya nih ya, di bawah begini. Dibawa ke ruangan yang gelap, diposisikan duduk di sebelah dia dan dirangkul seperti ini. Saya lihat orang-orang yang tadi udah ganti baju, pakai baju hitam-hitam. Dan pria yang di sebelah saya ini, ya, dia berkata, mulai. Dan ketika dia udah bilang mulai, saya lihat orang-orang itu langsung melakukan ritual yang mengerikan. Saya lihat ada darah bercipratan di mana-mana. Saya lihat ada ritual yang najis, pokoknya mengerikan sekali. Gitu. Lalu si pria ini ambil wajah saya ini. Saya jadi berhadapan dengan dia, betul? Bertatapan dengan dia. Dan dia saat itu langsung berubah. Yang tadi mukanya kayak kita manusia gini ya, walaupun mengerikan. Tiba-tiba saya lihat mulutnya langsung maju. Kepalanya langsung membesar. Dia langsung gemeteran gini. Saya melihat dia berubah di depan saya, tepat di depan saya. Jadi binatang. Jadi setan beneran. Setelah itu saya langsung diangkat, saya ditaruh ada kayak altar. Saya diangkat, saya ditaruh di situ. Ditekan bagian dada saya, ditekan seperti ini, dan dia langsung buka kancing kemeja saya. Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya. Saya bisa ada di sini karena siapa? Kalau bukan karena Yesus, tidak mungkin. Saya sudah ada di sana loh. Saya sudah di tengah-tengah mereka. Dan dia sedang membuka kancing kemeja saya. Saya nggak tahu mau diapain. Tapi tiba-tiba, pada waktu dia sedang membuka kancing kemeja saya langsung ingat ada orang berdoa. Tiba-tiba ingat aja, panggil Yesus. Gitu. Panggil Yesus. Saya langsung teriak, Yesus! Walaupun aku mungkin lupa sama engkau, tapi engkau gak lupa sama saya. Saya langsung teriak gitu aja. Saudara, apa yang terjadi? Saya tiba-tiba sadar sedang duduk senderan di warung. Di depannya jalan raya. Agak sepi sih gitu ya. Terus saya langsung kaget. Saya langsung berdiri gini. Di mana nih? Ya, terus saya coba lihat di dalam warungnya, orang yang jaganya sedang tidur. Saya langsung mata saya masih kabur, saya kucek-kucek mata saya gitu ya, supaya lebih jelas, lebih fokus. Dan saya lihat kancing kemeja saya terbuka. Artinya apa? Yang tadi itu bukan mimpi, itu betulan. Saya langsung tutup lagi semua. Dan seketika itu yang saya ingat cuma apa? Yesus. Karena ketika saya panggil Yesus, saya keluar ya. Saya nggak ngerti apapun itu yang terjadi, tapi saya cuma satu aja ingat, nama Yesus. Saya langsung berlutut di jalanan. Saya panggil Yesus, Yesus tolong saya. Teriak-teriak, nggak tahu, saya nggak peduli orang lihat up saya kayak gimana. Dan tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, pertama kali dalam hidupku loh Pak, Bu, Saudara, saya dengar namanya, suaranya yang lembut. Saya nggak pernah tahu kalau Tuhan ternyata bisa bicara loh sama anak-anaknya. Dan suaranya itu penuh kasih, berotoritas. Dia berkata begini, anakku Lala, orang tuamu saat ini sedang berdoa di GSJA Jalan Jenderal Sudirman. Pergilah ke sana. Nah, salah satu gereja yang berdoa untuk saya waktu itu GSJA. Dan hari itu tepat ada doa.
ya ada doa. Nah saya pada waktu dengar suara saya langsung gini, halo, masih polos ya kan, halo Tuhan, ya. Tapi bagaimana cara saya ke sana Tuhan? Teriak-teriak di jalan gitu. Gimana cara saya ke sana Tuhan? Tuhan kembali menjawab, aku menyertaimu. Nah, saya ingat GSJA Sudirman, udah itu aja. Nah, saudara, saya lari deketin angkutan umum ya, angkutan umum. Ada apapun itu angkutan umum saya datangin. Ya, saya bilang, Pak, GSJA Sudirman. Ya tentu lah ya, mungkin sopirnya nggak tahu GSJA. Paling nggak dia tahu Sudirman lah ya. Nah, dia, oh ya naik yang itu, Neng, naik yang itu gitu ya panggilannya waktu itu kan. Nah, Anda penasaran tidak gimana cara saya bayar angkutan umum itu? Saya ingat dikasih uang oleh orang tua saya di saku celana sebelah kiri, jadi makanya saya bisa bayar gitu ya. Jadi nggak ada yang kebetulan. Nah, perasaan campur aduk, gak karuan, sampai akhirnya saya salah terima informasi harus turun di mana, lalu lanjut naik nomor berapa, mobil yang nomor berapa, warna apa. Akhirnya saya nyasar nggak punya uang lagi untuk bayar, mau nggak mau turunlah, nangis saya di jalanan. Hujan deras tiba-tiba, saya bilang aduh udah deh ini kacau, saya nggak tahu di mana. Tapi ketika lihat ke sebelah kanan ada pelang tulisannya GSJA Sudirman. Saya sudah sampai Bapak Ibu Saudara. Ya, beri tepuk tangan buat Tuhan. Saya langsung lari masuk ke gereja itu. Saya lihat di lapangan parkirnya, halaman parkirnya ada mobil yang tadi siang jemput saya. Itu udah malam. Ada om saya di situ dan dia kaget melihat saya. Dia bilang, Lala, cepat kamu ke atas. Sedang berdoa mereka. Nah, saya udah nggak pikir-pikir banyak, saya langsung masuk ke gereja itu gerejanya tuh ruko, jadi lantai 2 ruang ibadahnya. Saya naik ke atas walaupun udah capek. Saya buka pintu ruang ibadahnya. Bapak Ibu Saudara, saya lihat mulai dari gembala, keluarga gembala, jemaat, orang tua saya, semua sedang begini. Yesus, tolong selamatkan anak kami. Yesus, kembalikan Lala pada kami. Tanpa mereka sadar, saya sudah ada di ruang ibadah itu. Firman Tuhan berkata, doa orang benar apabila dengan yakin didoakan sangatlah besar kuasanya. Haleluya. Dan ketika mereka sadar saya sudah sampai di ruang ibadah, mereka langsung datang memeluk saya. Yang main keyboard itu adalah dosen saya, dia juga udah nggak tahan pengen peluk saya, pengen selesaiin main pianonya gitu ya. Jadi karena mereka sukacita sekali saya selamat sampai di tempat itu, nggak tahu gimana caranya. Setelah ibadah selesai, ibadah doa itu selesai, saya dibawa turun ke bawah. Saya dipegang sebelah kanan oleh ibu saya, sebelah kiri oleh dosen saya. Sampai ke bawah, Bapak Ibu Saudara, saya lihat ada sinar yang begitu luar biasa. Di dalam sinar itu ada seorang pria. Dan saya lihat ini jemaat udah siap-siap nih jagain saya. Mau masuk mobil biasanya susahnya bukan main. Biasanya iblis itu suka manifestasi gitu ya. Jadi mereka udah siap-siap gini. Mesin mobil udah dinyalain. Jadi pokoknya kalau udah deket di mobil saya dimasukin gitu ya. Tutup pintu, ngeng gitu ya, selesai gitu ya. Mereka udah siap-siap nih. Om saya juga udah siap-siap. Ayo udah ngeng gitu ya. Tapi saya bilang sama mama saya, Mama, Cici ya dosen saya lihat ada laki-laki di situ. Dia tersenyum, mukanya baik banget. Nah, maklum Bapak Ibu Saudara, waktu itu kisah saya setiap hari setan melulu. Setan. Jadi dosen saya bilang gini, Lala, usir dia dalam nama Yesus. Gitu. Saya langsung, pergi kamu. Saya kasih muka paling jelek, dalam nama Yesus. Gitu. Dan apa yang terjadi? Dia tidak pergi. Dia malah tersenyum dan dia buka tangannya. Dia bilang gini, anakku, aku mengasihi engkau. Hei, ini suara yang sama yang saya dengar tadi di jalanan, yang bilang, anakku, orang tuamu sedang berdoa di GSJA. Ini suara sama ini. Dan dia berjalan mendekati saya dengan wajah penuh senyum. Berjalan mendekati saya. Wah, cahayanya luar biasa, sinarnya gitu ya, penuh dengan kemuliaan. Nah sekarang saya bisa ngomong bilang penuh dengan kemuliaan. Dulu kan gak ngerti gitu ya, tapi saya begitu terpesona
dan sangat ganteng, luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Ketika sudah di depan saya, ya, saya sampai mendongakkan kepala karena tinggi. Pria ini berlutut di depan saya sehingga akhirnya mata saya bisa sedikit sejajar sama dia. Dia ambil tangan saya sebelah kanan, dia ambil tangan yang sebelah kiri, dibentuk seperti ini. Dan ketika itu Bapak Ibu Saudara, setelah dia usap wajah saya bebas dari kuasa si jahat. Saya lepas dari kuasa iblis. Dan semua jemaat, orang tua saya di situ, semua pada bersuka cita. Pertemuan saya dengan Yesus Kristus pada malam hari itu memberikan kelepasan dalam kehidupan saya. Dan Tuhan memberikan saya wibawa, keberanian. Dan akhirnya saya nggak jadi anak-anak yang ketakutan lagi. Karena saya tahu ketika Yesus datang, saya dilepaskan. Kuasa iblis semua tumbang. Pluk, 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 pluk. Ya, saya dimerdekakan. Saya dibebaskan. Saya disembuhkan, saya dipulihkan. Itu Tuhan kita yang dahsyat, Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara. Dan jadi setelah beberapa bulan peristiwa itu, saya dijujulin sama firman Tuhan oleh hamba-hamba Tuhan. Disuruh belajar memuji, menyembah, disuruh hafalin firman Tuhan. Nah, beberapa bulan kemudian Bapak Ibu Saudara, satu siang saya istirahat. Saya tiba-tiba ngerasa lagi, rasa takut. Kok kayak saya ngerasain setan lagi ya? Saya langsung berdoa. Waktu itu saya sudah dapat karunia berbahasa roh. Saya berdoa di dalam bahasa roh, ya. Dan tiba-tiba ada mata di depan saya, mata merah, dan dia berkata, "Aku mau kamu hari ini datang ke hotel." Lalu saya tahu, ya binatang ini lagi gitu ya, si Lucifer lagi gitu kan ya. Ini yang orang-orang katakan kepada saya, ini namanya Lucifer. Saya berkata sama dia, "Pergi kamu dalam nama Yesus." Nah, kali ini dia betul-betul hilang. Saya langsung lega. Aduh Tuhan, terima kasih, dia hilang. Saya berdoa di kamar setelah itu. Dan tiba-tiba saya dengar suaranya lagi. Suara Tuhan yang begitu merdu, penuh kasih dan berotoritas. "Anakku Lola, pergi datangi dia di hotel itu. Dan lihat aku yang berperang bagi kamu." Saya kaget. Tetapi kasih Tuhan mendominasi segala perasaan saya dan pikiran saya, sehingga akhirnya saya cuma bilang gini, "Tuhan, aku yakin ini yang terakhir, nggak akan ada lagi." Ya. Saya berdoa, saya terus, bahkan saya menangis. Dan ketika saya membuka mata, ada cahaya, saya lihat di depan saya ada malaikat. Ya. Malaikat dalam rupa wanita. Malaikat gak punya jenis kelamin ya Bapak Ibu Saudara, tapi dia menunjukkan saya, muncul di depan saya dengan rupa wanita. Dan dia berkata seperti ini, "Lala, di kamar kamu ini ada berlaksa banyaknya tentara sorga. Pergi ke hotel itu dan lihat Tuhan yang berperang bagi kamu." Saya muter gini, mana ya gitu ya. Gak ada tuh gitu, saya lihat. Lalu dia hilang ya. Saya keluar kamar, saya kasih tahu sama ayah saya. Saya bilang gini, "Papa, anterin aku ke hotel ini Pak. Mau ngapain?" "Saya mau ketemu setan." Semua saya tidak boleh ya. Akhirnya dengan proses yang cukup lama, akhirnya papa saya mau ya. Kami berdoa, ayah saya menangis sambil berdoa. Akhirnya masuk mobil dan ayah saya cuma bilang gini, "Tuhan, dia anakmu, aku percaya dia anakmu, engkau yang jaga." Papa saya nyetir masih nangis ya. Dan tapi belum ke hotel, kami mampir dulu ke kantor mama saya. Nah, ini yang lebih susah lagi ya. Saya mau minta restu dari mama, doanya juga gitu ya. Mama turun dari kantor, masuk ke mobil, "Ada apa?" gitu. "Ma, saya mau ketemu setan." gitu. Mama nggak mau lagi, "Nggak boleh, jangan," gitu ya. Tapi akhirnya dibantu oleh ayah saya, "Udahlah, kita percaya aja, taat aja, kita nggak ngerti, taat aja sama Tuhan, apa yang terjadi kita percaya Tuhan yang jaga." Berdoa lagi bertiga, nangis di dalam mobil. Mama kembali lagi kerja. Setelah itu kami ke kantor, kami ke hotel. Ya Bapak Ibu Saudara, Anda bisa bayangkan gimana perasaan ibu saya dalam keadaan apa itu hatinya, harus lanjut kembali bekerja. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, yang memelihara anak-anaknya. Sampai di hotel itu Bapak Ibu Saudara, saya turun, saya bilang, "Papa, nanti jemput saya ya, saya percaya saya masih hidup nanti," gitu ya. Papa saya langsung kembali mengemudikan mobilnya dan saya masuk ke dalam hotelnya. Masuk ke hotel, saya terus berbahasa roh. Sini
di kursi di sofanya. Saya berdoa berbahasa roh. Saya percaya Yesus kau ada di sini. Tiba-tiba ada yang melayang saya. Ibu Lala, kaget. Oh, kirain setan. Bukan, ternyata manusia gitu ya. Dan dia bilang ini, maaf Bu, ibu ditunggu di restoran di bawah ya, ikuti saya gitu. Saya jalan ikuti dia, terus berbahasa roh. Dia sampai yang bingung, apa sih ini orang gitu ya. Saya masuk ke restoran itu, ternyata mereka sudah booking satu ruangan VIP room ya. Nah, saya masuk ke situ, ditutup pintunya, ada meja bundar dengan 8 kursi. Saya duduk di kursi nomor 1. Bapak Ibu perhatikan ya, kursi nomor 1. Kursi nomor 2, 3 sebelah saya ya. 4, 5 berhadapan, 6, 7 dan 8 yang di depan saya. Tiba-tiba ada orang masuk, 4 orang. Ya, saya lihat, mereka ini dari luar negeri nih, bule gitu ya. Dan mereka memperkenalkan diri dari Eropa lah gitu ya. Lalu mereka duduk di kursi nomor 4, 5, 6, 7. Gak ada yang duduk di kursi nomor 2, 3 tepat samping saya. Nah, saya bingung, siapa mereka ini gitu ya. Lalu mereka memperkenalkan diri, mereka adalah orang-orang yang memiliki posisi atau jabatan di gereja setan ya. Mereka bilang dari daerah Eropa. Jadi lumayan lah Bapak Ibu Saudara. Saya sastra Inggris di Universitas Kristen Maranatha, lumayan bisa nyambung dikit pas ngomong sama mereka gitu ya. Jadi mereka bilang, tolong pertimbangkan untuk ikut kami ya, karena sepanjang sejarah pada saat Tuhan kami Lucifer mau meminang seorang wanita tidak pernah gagal. Kamu salah satunya yang gagal. Pertimbangkan gitu ya, untuk ikut. Mereka nggak banyak ngomong Bapak Ibu Saudara. Saya langsung bilang gini, saya paling nggak tahu lah ya satu kata ini, repent, bertobat sih, repent in the name of Jesus, segitu aja. Gaya banget ya. Saya nggak tahu banyak kata-kata Alkitab waktu itu, masih belajar banget, saya cuma tahu repent. Mereka bicara lagi, saya bilang repent, bertobat gitu ya. Nah, tiba-tiba saya mulai ngerasain ada atmosfer yang mengerikan. Saya ngerasain, ya si setan itu ada di sini nih gitu ya. Terus mejanya gemeteran, bergetar, gitu ya. Mejanya bergetar dan saya gemeteran badannya. Saya langsung berdoa lagi dalam bahasa roh. Saya Tuhan kau ada di sini, Tuhan kau ada di sini. Begitu saya buka mata, saya lihat si setan itu, binatang itu lagi di sebelah saya, lagi begini, lagi ngelirik saya gini. Saya langsung gini, ya dia di sini gitu kan. Tapi dia berjalan, duduk tepat di depan saya, kursi nomor 8. 4, 5, 6, 7, 8 penuh. Kursi nomor 2, kursi nomor 3 kosong. Dan dia langsung berkata sama saya. Dia bilang gini, aku mau kamu jadi permaisuriku. Dia mulai gombalin saya gitu ya. Tapi saya langsung potong aja, dalam nama Yesus, kamu sudah kalah. Pokoknya gak boleh lah dia ngomong sama saya. Saya potong-potong dia. Dan dia langsung berdiri. Dia menembus itu meja dan langsung cekik saya sampai kursi saya yang saya duduki mundur ke belakang ya. Tiba-tiba saya dengar di dalam hati, anakku, lepaskan tanganmu, aku yang berperang bagi kamu. Saya lepas tangan saya dan saya lihat tangannya Lucifer terlepas dan bahkan terpelintir. Dia terpental ke belakang dan saya lihat, ada apa nih? Kenapa dia terpental? 4 orang itu juga kaget. Ada apa nih terpental? Tiba-tiba Tuhan bukakan penglihatan saya. Ada 2 malaikat besar kanan kiri saya sedang berdiri. Saya mikir, oh mungkin itulah alasannya kenapa kursi 2 dan 3 kosong. Sudah di booking sama malaikat. Dan dari belakang saya lihat ada cahaya. Ada banyak sekali tentara surga, malaikat berjajaran berdiri di belakang saya. Dan di tengah-tengah malaikat yang berjajar itu ada satu kepala yang nongol gini. Set, kasih jempol. Oh, ini malaikat yang di kamar saya. Setelah itu saya langsung berdiri. Langsung Lucifer tiba-tiba berdiri lagi dan dia bilang, belum berakhir di sini. Dia hilang. Saya nggak peduli Lucifer mau bilang belum berakhir, belum selesai. Tapi yang saya tahu ada pribadi di kayu salib yang berkata, sudah selesai. Iblis sudah kalah, kutuk sudah dikalahkan, sakit penyakit sudah ditanggung olehnya. Haleluya.
tiba-tiba saya berhenti, saya balik badan gini lagi, repent, masih belum puas ya. Lalu ditolak lagi sama malaikat, sudah, ayo pergi keluar. Saya keluar berpapasan sama satpam yang turun ke bawah, karena waktu itu agak bising ya, mereka mau tanya ada apa. Saya lari ke atas, saya ke lobi, dan ternyata hotel ini bersebelahan dengan mall di Bandung ya, dan ada lorong kecil yang mempermudah pengunjung hotel bisa ke mall itu. Nah, saya lari sampai di lorong kecil itu dan saya beristirahat. Saya bilang, Tuhan, saya nggak percaya apa yang terjadi. Tiba-tiba malaikat-malaikat itu berdatangan kembali dan mereka berkata, Lala, sampaikan kisah ini kepada orang-orang yang kamu temui dan katakan pada mereka, Tuhan yang berperang bagi mereka. Setelah itu malaikatnya langsung begini, mari sebelum Lala kembali ke keluarganya, kita nyanyikan pujian kesukaan Lala. Mereka langsung ambil suara, malaikat-malaikat itu. Bagus sekali. Lalu saya dengar ada suara musik. Saya bingung, penasaran lagu apa yang mereka nyanyikan. Lalu mereka nyanyi gini, Yesus terlebih besar